saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya, Fauzan Ghazali, nomor UKG 20.000.721418, nomor induk mahasiswa 2202114080, bertugas di SMK Yadika 5, Kota Tangerang Selatan. Saya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk memenuhi syarat mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 2022 dengan materi teks biografi pada kelas 10, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, oke. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan, ketua kelas boleh pimpin. Pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak sudah menyiapkan absensi di Google Classroom? Aku udah. Reva, kemana Reva? Marilah kita doakan juga untuk teman-teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Kita semua di sini diberikan kesehatan. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, cinta Indonesia, marilah kita menyanyikan satu buah lagu nasional. Silahkan boleh berdiri. Sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, kemarin pada pertemuan minggu lalu Bapak sudah menyampaikannya pembelajaran hari ini mengenai apa? Biografi. Tetapi sebelum kita bahas apa itu biografi, yang mungkin akan kalian ketahui, apa sih biografi, manfaatnya apa sih, tujuannya itu apa? Marilah kita main games dulu. Mamanya dulu semuanya. Oke. Ya, pokoknya ikuti perintah saya. Mundur selangkah. Kepala, kaki, pundak, lutut, kepala, pundak, lompat, lompat ke depan, kaki, lutut, pundak, kepala, lutut, ambil. Oke, tepuk tangan. Jadi lakukan pembelajaran hari ini dengan semangat, setuju? Setuju. Oke, sekarang kita fokus di depan. Oke, siapa yang kalian lihat di depan ini? Oke, ada siapa? Pak Jokowi. Putin. Oke, Jerome Pauline Putin. Najwa Shihab. Iqbal. Oke, di sini kalian mengenal siapa mereka? Nah, Ada pemain sepak bola. iya, ada siapa itu? Ada presiden. Messi. Nah, mereka ini merupakan siapa? Tokoh atau bukan? Tokoh
tokoh terkenal? Ya. Adakah idola kalian di sini? Ada. Ada dari sini. Idolanya siapa? Coba, Tio siapa idolanya? Iqbal. Iqbal. Kenapa Tio suka Iqbal? Nah, keren aja sih, Pak. Keren ya? Iya. Terus nggak ngikutin kemananya? Jerome Pauline. Jerome Pauline. Kenapa ya kamu suka dari Jerome Pauline? Karena saya suka MTK, dia juga suka MTK jadi terus ambis, konsisten untuk ambis itu. Oh, ambis, konsisten. Dia bilang dia pintar, ambisius boleh, tapi harus hati-hati. Yang harus diperhatikan adalah konsisten. Bagaimana dia bisa terkenal sekarang? Karena dia konsisten. Mungkin dari ini kalian bisa mengidolakan dan bisa kalian ambil motivasi apa sih kenapa dia bisa sukses seperti ini. Hari ini kita akan membahas tentang teks biografi. Kenali idolamu, jadikan teladan untukmu. Selamat datang di kelas Bapak. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ada yang ingin membacakan apa itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada hari ini? Saya, Pak. Oke, siapa silakan? Nazifa, boleh dibaca yang keras? Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 4142 mempresentasikan hasil verifikasi data tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Jadi inilah yang akan kalian tuju atau capai untuk pada pelajaran hari ini. Yaitu tentang apa, teks? Biografi. Kalian akan belajar nanti tentang struktur, pola penyajian, dan manfaat atau motivasi apa yang kalian bisa teladani dari tokoh tersebut. Ya, tadi biografi itu apa? Saya tahu. Apa coba silakan? Jenis karya sastra yang berisi perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, yang menceritakan tentang apa? Perjalanan itu. Perjalanan hidup. Hidup siapa? Jadi siapa? Seseorang tokoh terkenal dan biasanya karangan ini berbentuk naratif. Ya, gitu. Terus biasanya tokohnya yang diceritakan mempunyai peran dan memberikan pengaruh untuk lingkungan sekitar. Lanjut ke struktur biografi. Coba ada yang mau baca? Silakan siapa? Biografi. Yang pertama ada orientasi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting. Menceritakan peristiwa yaitu kejadian utama yang dialami tokoh disusun secara kronologis. Terkadang penulis menyertakan beberapa komentar pada bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Yang terakhir ada reorientasi. Berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai peristiwa. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Oke, jadi struktur biografi ada 3 macam. Apa aja? Oke, orientasi ini biasanya pengenalan. Biasanya letaknya ada di paragraf atau 2. Ya sama, intinya dia mengenalkan perkenalan dulu siapa sih tokohnya, dari mana, seperti apa tokohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu intinya ada di kejadian penting atau peristiwa penting. Ini perjalanan hidup tokoh, bagaimana dia struggle, perjuangannya, susahnya, senangnya sampai dia menjadi orang sukses dan orang terkenal. Ya, belum tentu Opa Jokowi itu nggak punya struggle, nggak punya halangan, rintangan, pasti punya. Iya, Pak. Makanya kalian punya struggle masalah hidup masing-masing. Nah, kalian harus bisa melewati, jangan menghindar. Semakin kalian menghindar, semakin banyak masalah yang akan kalian hadapi. Reorientasi ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai peristiwa. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri teks biografi. Ada yang ingin membaca? Oke, silakan Salma. Oke, jadi ciri-ciri teks biografi itu berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Disajikan dalam bentuk narasi. Hal ini karena biografi merupakan karya sastra yang menggunakan karangan naratif. Menceritakan peristiwa penting yang dialami seorang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi para pembaca. Narasi, ya, berbentuk narasi, tetapi dia diceritakan sesuai dengan fakta. Kenapa berdasarkan fakta? Coba. Karena perjalanan hidup seseorang tokoh itu jangan dimanipulatif, apalagi tokoh besar. Ya, namanya kamu melakukan kejahatan atau kriminal kalau itu. Ya, jadi harus sesuai dengan riset. Ya, boleh wawancara atau nyari data dan lain-lain. Pola penyajian ini ada
4. Yang pertama ada alur. Kenapa kita kira harus ada alur? Karena ada jalan cerita. Benar, karena ada jalan cerita. Lalu kenapa menggunakan sudut pandang? Karena dilihat dari banyak orang, apalagi orang lain. Berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Menggunakan kata apa? Dia apa? Dia nama tokoh, Dia nama tokoh, mereka dan beliau. Bisa nggak menggunakan sudut pandang orang pertama? Kenapa? Karena diceritakan oleh orang lain. Nah, bedanya nanti ada biografi, ada autobiografi. Autobiografi itu ditulis oleh orangnya langsung. Jadi menggunakan sudut pandang orang pertama. Lalu ada fokus penceritaan. Kira-kira fokus penceritaan ini maksudnya apa? Jalan hidup. Jalan hidupnya bisa macam-macam kan? Biasanya fokusnya bisa kemana? Mungkin masalah hidup Bisa karir, apalagi pendidikan. Sekarang kita akan melakukan rolling, ya, mengerjakan sesuatu tugas atau soal-soal yang akan kalian pecahkan bersama-sama. Oke, yang ada 5 video, ya. Kalian boleh pilih salah satu video tersebut dan apa yang kalian bisa dapatkan, ya. Begitu juga dengan pola penyajiannya berkaitan dengan alur, sudut pandang, fokus pencerita dan kepenulisan. Di dalam teks ada teks biografi yang sudah dipotong-potong dan diacak. Ya, kalian harus menyusun menjadi satu teks biografi, lalu kalian akan menyusun secara strukturnya. Mana bagian setiap amplop ada satu potongan teks yang mengacaukan, ya, yang tidak terpakai. Jadi kalau tidak terpakai boleh jangan ditempel. Kalian akan bermain word dan kalian akan mengerjakan, yaitu menyusun judul biografi. Ada 5 judul, kalian harus memecahkan atau menyusunnya satu saja, ya. Kalau sudah satu, nanti pindah ke session selanjutnya. Oke, paham? Oke, di session selanjutnya, session ini kalian diharapkan mampu mengerjakan soal-soal, ya, bersama kelompok kalian. Di sini tentang struktur, tentang teladan. Kelompoknya Tio ke sini dulu, boleh bareng-bareng. Session kedua, ya, boleh bawa pulpen, bawa kertas boleh, ya. Ini sini. ini kedua. Nah iya, Balik. ini nih. Oke, waktu kalian 3 di 50 ya, 3.50 kalian harus menyusun biografi tersebut. Mulai judulnya. Pindah-pindahin aja. Nggak usah. Karir sepak bola itu dimulai. Ini enggak ini. Berarti ini dulu. Ya, baca lagi teksnya dengan baik. Apa? Boleh diulang lagi, boleh. Apakah mau nonton lagi? Tidak. Ya. Oke, sekarang kalian pindah ke susun teks. Silakan. Masing-masing satu dong. Ini ada satu yang enggak. Ini udah 4 doang. Di sini udah 4 doang. Udah, aku dapat awal karir. Orientasi mana? Nih orientasi. Ini orientasi, ini awal karirnya. Baca dulu tokohnya. Ini. Ini Reza siapa? Udah. Oke, ini udah keselesaian ya? Oke. Akhirnya
akhirnya paling ini Setelah setelah. atas orientasi. Oke. Udah Pak. Judul biografi ya tokoh-tokoh Indonesia. Kamu susun. Ini digeser-geser. Generale. Oke, ini tinggal dua. Kalian pilih salah satu dan tentukan strukturnya lalu tempel di depan. Mengerti? Mulai. Muhammad Ra. Jangan ada lagi kasal. Di atas. Karanya yang enggak dia menteri kan? Penampilan paling sederhana. Beliau adalah tokoh politik Indonesia yang penampilan sederhana sepanjang sejarah pemerintahan negeri. Nih. Beliau kan? Ini. Iya kan? Dek. Indonesia Bob Sadino bekerja untuk PT Unilever Indonesia kemudian memiliki keinginan untuk memulai usaha sendiri. Nah, di sini B.J. Habibie itu yang dapat kita ladani yaitu pantang menyerah, dia mau berpikir kritis, terus berjuang demi bangsa dan sayang keluarga ya. Yang dapat kita ladani dari B.J. Habibie. Salah satunya itu adalah pantang menyerah. Iya, ini. Dan mulai dari situ banyak masalah yang dihadapi oleh B.J. Habibie, tapi dia selalu menanggapi dengan gagah perkasa. Baik. Kertas soal yang kalian dapat silakan ditulis nama kelompok kalian atau nama kelompok masing-masing ya. Nanti kita akan bahas bersama dengan menukarkan jawaban ke teman yang lainnya. Paham? Sudah semua kalian ke station yang sudah ditentukan? Sudah menyaksikan video biografinya? Sudah menyusun teksnya? Sudah menyusun judul biografi? Sudah mengambil soal-soal dan menjawabnya? Sekarang ambil teladan apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah ditonton. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan pertama? Angkat tangan. Kalian bisa menceritakan secara singkat aja dari video yang kalian tonton apa yang kalian rasakan. Menjelaskan apa yang kalian rasakan setelah nonton video biografi. Kelompoknya siapa? Oke, silakan kelompoknya Salma, boleh. Oke, saya selama nonton film itu saya tahu keteladanan dari Gus Dur itu ketika banyak masyarakat yang agak kontroversial sama pendapatnya, tapi dia tetap gigih buat mimpin Indonesia dan menjabat sebagai presiden ke RI yang keempat 99 sampai tahun 2001. Dia tetap gigih untuk menjadi presiden RI keempat. Itu sih yang saya dapat selama saya melihat. Oke, selain itu dari teman-teman yang lain apa lagi? Dari tadi kegigihannya Salma melihat. Yang lain? Gemar membaca. Apa? Gemar membaca, Pak. Gemar membaca. Apa yang dari video tersebut yang menunjukkan dia gemar membaca? Pada masa kecilnya tuh dia sering memanfaatkan perpustakaan ayahnya dan membaca-baca novel, koran-koran, dan buku-buku majalah. Nonton film karena dia mencintai film, akhirnya dia diangkat menjadi juri festival film Indonesia pada tahun 986 sampai 987. Oke, good ya. Jadi Gus Dur ini bukan hanya tokoh Islam, dihargai oleh dari Gus Dur lah adanya negara atau pengakuan Tionghoa atau agama yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, selanjutnya siapa lagi? Jadi teladan yang dapat diambil dari RA Kartini yaitu
Pemikiran Kartini mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap pribumi. Juga yang dapat diambil itu inspiratifnya, mandiri, berani, dan pantang menyerah. Siapa? Emansipasi wanita. Berarti kamu menemukan mandiri, apalagi inspiratif. Menginspiratifnya untuk apa? Inspirasi siapa? Perempuan Indonesia. Agar apa? Menegakkan hak wanita sederajat dengan Cia. Oke, Saya Pak. Oke, silakan. 5. Soleh dan taat agama. 6. Jiwa kepemimpinan. 7. Ada cerdas dan penuh strategi. Mengutamakan kepentingan negara. Perjuangan melebihi kepentingan pribadi. Oke, jadi ada berapa? Ada 10 Pak. Ya dasar Darwa Pramuka ya. Oke, kenapa kalian bisa menyebut Cut Nyakdi pantang menyerah? Karena dia berani Pak. Berani berjuang. Dia sosok pemimpin perlawanan melawan Belanda. Tegas dan tangkas. Kira-kira dari mana? Dari Dari kesehariannya, sikapnya. Dia tidak bisa menjadi memiliki sikap tegas dan tangkas. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Apakah sudah yakin kalian menempelkan berdasarkan struktur orientasi, peristiwa dan juga reorientasi? Yakin? Yakin. Coba gimana? Lutfi lahir dari pasangan Ayah Nasrin dan Ibu Ika Nuriati pada 16 Juli 1995 di Jambi. Oke, cukup. Kenapa kamu memilih ini orientasi? Menjelaskan apa? Awal cerita Awal cerita ada apa aja yang menunjukkan ke orientasi? ada Tokonya, namanya, terus apa mereka lagi? tertarik mengajak bergabung Rifan. Terlebih tinggi badannya yakni 194 cm. Sangat ideal untuk pemain voli. Oke, cukup. Yang nunjukin peristiwa penting di mana di peristiwa Rifan? Yang pertama, coba. Dari sana kemampuan makin berkembang. Oke, dari sana. Rifan ketika bermain di ajang Kapolda Cup Jambi. Oke, itu peristiwa penting. Dia menjadi 5 Maret 1987 di Bogor. Oke, cukup. Benar? Nah, yang menunjukkan orientasi mana? Nih awal. Ada apa aja? Ada tempat tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya, ada apa? Ada tokohnya, apalagi? Peristiwa pentingnya di mana? Mana? Ayo bantu, mana? Sebut. Apa? Awal karir, terus apa lagi? Top Guest tahun 2004. Oke, itu Ditawari bermain di film layar lebar. Oke, ditawarkan pemain film layar lebar, awalnya cuma FTV jadi pemain film. Benar? Oke, baik, berarti kalian sudah mampu menentukan mana yang struktur orientasi, ya, peristiwa penting dan juga reorientasi. Oke, masih semangat? Ya. Sekarang kita akan bermain melalui games online. Silakan buka HP masing-masing. Ya. Inspiratif dan juga heroik adalah salah. Heroik. Heroik Tapi target penulisan hanya supaya menurut taraf utama yang baik. Dan juga heroik adalah suatu. Iya benar. Buku sejarah, tapi susah jauh banget. Nah, bener. Jauh banget, cuy. Ada dinosaurus. Ini bilonya ngapain sih, Pak? Ini pertanyaannya sampai berapa sih? Iya benar. Berikutnya hal yang dapat Berguna juga ternyata. Oh, kecuali ekspresi. Boleh dikejar. Sejarah salah. Ini harus kemana, coy? Ya. Benar ya. Tata sejarah. Kita kalian sebagai pelatih, cara responsif kalian menjawab soal dan fokus, ya. Oke, sekarang kita
kembali ke soal yang tadi kalian sudah jawab, dipegang. Ya, yuk kita bahas bersama-sama. Ya, coba baca satu orang, siapa yang mau? Sendiri. Lalu ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memulai usahanya tersebut. Ia mulai dengan membiarkan orang lain menyewa mobilnya dengan dirinya menjadi seorang supir. Penggalan teks tersebut termasuk struktur biografi yaitu Satu, jawabannya adalah A. Oke, kenapa disebut kalian memilih peristiwa penting? Yang mana menunjukkan peristiwa pentingnya? Apa? Tio silakan. Lalu ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan memulai usahanya tersebut. Oke, Tio alasannya adalah lalu ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan mulai usahanya tersebut. Benar. Kenapa? Karena kalau dia tidak keluar dari pekerjaannya, dia tidak bisa jadi orang pengusaha, ya, orang penting. Oke, good. Ini aktif menyumbangkan keahlian budidaya anggrek secara tradisional maupun teknik cloning kepada para petani tanaman hias menggunakan laboratorium pribadi di rumahnya. Kutipan teks biografi tersebut menonjolkan unsur biodata tokoh. Oke, jawaban yang lain? Ada. Mengapa disebut dengan kutipan yang menonjolkan biodata tokoh pada teks yang mana? Tanggal lahir. Tanggal berapa? Tanggal 28 Februari. Oke, selain itu ada apa lagi? Karena ada ada pendidikan. pendidikan. Biodata dulu, biodata. Ada nama. Nama, tanggal lahir, lahirnya di mana? Lahir Gunung Kidul. Gunung Kidul. Terus ada apa lagi? Ada Ada apa lagi? Ada istri. Nah, istri dari Syamsah. Oke, istri dari Syamsah Adi Sasmita. Oke, betul tepuk tangan dong. Nomor 8, coba selanjutnya nomor 8. Ada yang mau baca? Oke, Berbagai usahanya pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Hingga pada 2008 dia menemukan ide untuk memulai berjualan es pisang ijo. Rizka mulai usaha ini hanya dengan modal sebesar 150.000 saja. Dia mengisi Oke, Gigi meraih kesuksesan. Mana yang menunjukkan kata-kata giginya? Jawabannya. usaha untuk pernah mengalami kegagalan sebelumnya sampai dia menemukan ide untuk memulai berjualan es pisang ijo. Oke, good. Betul. Tepuk tangan buat kalian semua. Betul berapa? 8. Betul berapa? 10. 9. Berarti KKM semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menampilkan video tentang biografi dari lahir pada tanggal 16 September 1977, adalah seorang presenter, jurnalis, aktivis feminis, dan aktivis berkebangsaan Indonesia. Dia dikenal karena memiliki acaranya sendiri yaitu Mata Najwa. Dia adalah putri kedua Quraish Shihab, Menteri Agama Indonesia pada era Kabinet Pembangunan ke-7, dan keponakan dari politikus Ali Shihab. Beliau menikah dengan Ibrahim S. Assegaf pada tahun 1997. Besar dari keluarga religius mempengaruhi background pendidikan Najwa Shihab. Saat Nana TK, ia sekolah di TK Al-Quran Bekasi. Tangan untuk kelompok ini. Oke, kenapa memilih Najwa Shihab? Suka sama Najwa Shihab. Sukanya dari segi apa? dari segi dia berbicara, public speaking, terus kayak pokoknya bagus. Public speaking dia bagus. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan video biografi seorang presiden RI keempat yang Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Beliau juga hobi berbaca buku. Bahkan Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi kegemarannya. Ya, selalu membahas tentang Gus Dur. Ya. Jadi suara siapa yang pertama? Salma. Suara Salma sebenarnya bagus loh, bisa jadi Vio. Tetapi atur pernafasannya terlalu dekat dengan mikrofon, benar? Iya benar. Oke, suara kamu sebenarnya bagus, bulat gitu ya. Bisa dijadikan sebagai mata pencarian kamu, bisa jadi VO, bisa jadi MC dan lain-lain.
Jepang. Kartini melahirkan seorang putra bernama Sosalip Jojo Adiningrat. Hanya berselang 4 hari melahirkan, Kartini meninggal dunia pada 17 September 1904. Ya, sudah bagus sebenarnya. Tapi tadi ada yang kurang backsound sedikit, ya. Yang kedua adalah penyesuaian teks dengan apa? Visual. Ya, itu harus sesuai, pemilihan gambarnya harus sesuai. Ya, misalkan dia menceritakan tentang masa kecilnya ditayangkan. Karirnya juga ditayangkan. Paham? Iya, tamat. 3 besar. Dengan akurasi 92% dan total kesalahannya ada sisanya yaitu 8%. Inilah dia. Oke. 1 Jian, 2 Fatia, 3 Isan. Boleh maju ke depan. Nah, ini untuk kamu. Tinggal dapat ya? Terapa lagi. Makasih, Pak. Makasih. Isan teman juga ya? Oke, terus belajar, semangat ya. Yang lain tetap berusaha. Oke, boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan lagi untuk 3 besar ini. Jadi dari 92% kebenarannya. Berarti mayoritas dari kalian mampu menjawab materi biografi ini dengan baik. Yang 8% diperhatikan lagi, jangan sampai keliru. Ya. Siapa yang ingin menyampaikan ya, evaluasi atau kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tentang teks biografi, kita dapat mengambil nilai-nilai karakter penting, karakter unggul dari sebuah tokoh-tokoh terkenal ataupun yang tidak terkenal yang bisa kita aplikasikan ke diri kita sendiri pada kehidupan sehari-hari. Kedua, Peristiwa. yang penting ketiga, kalau dari pola penyajian, ada apa aja tadi pola penyajiannya? Pertama, yang kedua, yang ketiga, fokus penceritaan, yang keempat, refleksi. Ya, kira-kira menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Pembelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan karena dari segi ada permainan, ada pembelajaran yang nggak bikin bosen juga. Terus ada hadiah-hadiah menarik yang dikasih sama. Tadi pembelajaran yang hari ini dilakukan itu membuat lebih kreatif juga, terus lebih mudah untuk paham sama materinya juga. Terus, dengan permainan yang dimainkan, suka nggak secara berkelompok? Seru. Kenapa? Karena jadi kayak pembelajarannya nggak ngebosenin, terus jadi materi yang dipelajarin juga jadi lebih dipahamin. Oke, dan melatih kekompakan. Oke, sebelum pembelajaran ini kita tutup, ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti di antara kalian ada yang bisa menjadi tokoh-tokoh seperti Jokowi. Ada yang bisa menjadi Putin. Najwa Shihab. Ada yang berpesan Jerome Bolir. Ada yang menggunakan keadaanmu tidak kamu sendiri tidak melakukan apapun untuk mengubahnya. Oke, jadi kalian harus terus berusaha. Maka dari itu kita
tutup dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ketua kelas. Sebelum kita menutup pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan kita selamat sampai tujuan. Doa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa di rumah pertemuan selanjutnya itu masih mengenai biografi ya, tetapi diperhatikan kaidah kebahasaannya. Terima kasih untuk hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.